Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat at-tsabat 'ala sunnah, at-tsabat di atas sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat-saat sekarang ini berpegang dengan sunnah merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Sehingga oleh karena itu rujuk kepada para ulama, terutama kibaruhum, yang kibar dari mereka, merupakan salah satu cara selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak dari mereka-mereka yang tergelincir, barakallahu fikum, disebabkan dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada ulama ahlus sunnah, terutama kepada kibaruhum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lanjutan dari kajian Aqidatu Tauhid, masih di dalam pembahasan al-bid'ah, yakni pada malam hari ini kita akan masuk pada fasal yang keempat, fi bayani namadzija minal bid'ah al-mu'asirah. Nah, fi bayani namadzija, kita baca namadzija dikarenakan dia mamnu minas sarf wa alamatu jarrihi fathah. Minal bid'ah al-mu'asirah, tentang penjelasan beberapa contoh dari bid'ah-bid'ah pada zaman sekarang ini. Telah kita pelajari tentang hukum perbuatan bid'ah dan landasan hukum tentang perbuatan bid'ah tersebut, barakallahu fikum, kita merujuk kepada Alkitab dan Sunnah, yang mana tidak ditemukan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga tidak pula dilakukan oleh, barakallahu fikum, para ulama as-salafun as-salih. Maka tentang bid'ah ini, barakallahu fikum, bahwasanya bid'ah semuanya batilah, tidak ada yang baik terkait dalam perkara agama ini, semuanya batil, dikarenakan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan hal ini didukung oleh perkataan-perkataan dan juga contoh-contoh dari sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di antaranya yang sudah kita sebutkan dari sahabat barakallahu fikum Abu Darda dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Dan kita telah menyebutkan beberapa contoh kitab dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bantahan terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mempelajari contoh-contoh dari perbuatan bid'ah yang semarak dan ramai diamalkan pada zaman sekarang ini. Wahia al-ihtifalu bil maulidin nabi. Yang pertama, memperingati hari kelahiran Nabi, yang diistilahkan dengan maulud Nabi. Kemudian yang kedua, at-tabarruk bil amakini wal athari wal amwati wa nahwi dzalik. Bertabarruk, ngalap berkah
dari tempat-tempat atau sisa-sisa, bekas-bekas, dan kepada orang yang sudah meninggal dan yang semisalnya. Dia ngalap berkah, mencari berkah dari tempat-tempat tertentu, bekas-bekas tertentu, dan juga dari orang-orang yang sudah meninggal atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-bid'u fi majalil ibadati wa taqarrub ila Allah, dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam ibadah dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bid'u al-mu'asirah katsiratun bihukmi ta'akhuriz zaman wa qillatil ilm wa kathratid du'ati ila al-bid'i wal mukhalafat wa sarayanit tashabbuh bil kuffar fi 'adatihim wa tuqusihim, misdaqan li qoulihi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Perbuatan bid'ah zaman sekarang ini banyak, sangat banyak. Hal ini dikarenakan zaman, karena ini adalah akhir-akhir zaman, zamannya sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qillatil ilm, dan juga dikarenakan kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu, dan banyaknya para dai yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah, yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dan mukhalafat, dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat-syariat. Mereka dai, akan tetapi banyak dari mereka yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan dalih bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Naam, barakallahu fikum, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Nah, adapun bid'ah hasanah itu diperbolehkan, kata mereka, seolah-olah akibat pembagian ini sehingga semua perbuatan bid'ah semuanya menjadi hasanah, enggak ada yang sayyi'ah. Nah, akibat pembagian seperti ini semua bid'ah menjadi hasanah. Sehingga oleh karena itu ketika ditanya apa definisi dari bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah, barakallahu fikum, tentunya mereka tidak akan sanggup untuk bisa memberikan jawaban, ataupun kalau seandainya mereka memberikan jawaban tentu jauh panggang dari apinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini musibah. Ini musibah, dan ini merupakan sebuah bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk min dalailin nubuwah, termasuk dari bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyampaikan sebuah berita-berita yang akan datang dan itu terbukti terjadi. Nah, yang mana diantaranya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad walakin biqabdil ulama, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekali cabut, hilang. Tidak. Akan tetapi dengan mematikan para ulama. Nah, mematikan para ulama. Sehingga ketika barakallahu fikum meninggal seorang ulama, maka kita tidak akan melihat ulama yang memiliki spesialis yang sama dengan ulama tersebut. Nah, meninggal Syekh Albani rahimahullah, tidak ada yang bisa menandingi keilmuan beliau, terutama di dalam permasalahan hadis pada zaman sekarang ini. Meninggal Syekh Muqbil rahimahullah, meninggal Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Tidak ada yang seperti beliau, sehingga ilmu itu semakin terkikis dengan meninggalnya para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi yang tersisa dari para ulama, maka umat manusia menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang jahil sebagai ru'usan, sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai orang yang dimintai fatwa dan seterusnya. Dan mereka pun ditanya, dan mereka memberikan fatwa sekenanya tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan mereka pun sesat dan menyesatkan, wal'iyadu billah. Nah, ini bahayanya ad-du'at ilal bid'ah wal mukhalafat. Nah, orang-orang yang mendakwahkan perbuatan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencontohkan perbuatan jelek, maka dia akan menanggung beban dosanya dan juga menanggung beban dari dosa-dosa orang yang beramal setelahnya. Bertumpuk dosanya dikarenakan dia mengajak dan menyuruh dan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan semakin gencarnya perbuatan-perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang kufar, baik di dalam adat dan di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, ataupun di dalam muamalah, ataupun di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah, barakallahu fikum, sebagai pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti dari kebenaran apa yang telah pernah disampaikan oleh Nabi. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu al-Yahud dan Nasara wahai Rasul? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, kalau bukan mereka siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Bahkan kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, ke lubang dob, sejenis binatang yang mirip biawak, la dakhaltumuh, maka niscaya kalian pun akan ikut memasuki lubang tersebut. Kemana mereka pergi diikuti, kebiasaan apa yang mereka lakukan diikuti, baik di dalam berpakaian, wal'iyadzubillah, di dalam perbuatan-perbuatan ibadah. Sehingga oleh karena itu kita bertanya kepada mereka-mereka yang sadar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apakah tidak cukup? Apakah mereka tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan begitu berani mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan berani mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mana mereka anggap ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang mana hal itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka-mereka yang pada dasarnya mereka melakukan zikir, mengucapkan tasbih, tahlil dan tahmid. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, termasuk di antara sahabat yang paham dengan kalamullah, termasuk di antara mufassirus sahabah, dan termasuk di antara kibarus sahabah, menegur mereka-mereka yang melakukan perbuatan zikir. Mereka mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, tapi mereka melakukan zikir-zikir tersebut tidak dengan cara yang pernah diamalkan oleh Nabi. Mereka melakukan perbuatan zikir tersebut dengan cara batu, dengan menghitung zikir tersebut dengan memindah-mindah batu. Hallilu mi'ah,
Hallilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. Mereka memindahkan batu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan memindah-mindahkan kerikil. Yang mana Nabi SAW mencontohkan, barakallahu fikum, berzikir dengan menghitungnya dengan menggunakan jari tangan. Menggunakan jari tangan. Naam, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Naam, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Coba kalian hitung kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan kalian. Lebih baik kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian, dan saya menjamin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kalian. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Haula'i ashabuhum mutawafirun. Itu para sahabatnya masih banyak, menyebar di mana-mana. Nah, tanya kepada mereka, apakah ini diperbolehkan? Apakah seperti ini pernah diamalkan oleh Nabi? Nah, bertanya kepada mereka. Ini Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah taq'id kepada mereka untuk merujuk kepada ashabun Nabi. Nah, untuk merujuk kepada ashabun Nabi. Barakallahu fikum. Waihakum ya ummata Muhammad. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaian-pakaiannya belum lusuh. Pakaian Nabi belum lusuh. Bejana-bejana beliau belum ada yang pecah. Nah, tapi kalian begitu cepatnya menuju kebinasaan, sementara zaman antara kalian dengan Rasul belum jauh. Nah, pakaian-pakaian beliau belum lusuh. Dan bejana-bejana beliau belum ada yang pecah, sementara kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, atau tata cara ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul, sehingga